Halo adik-adik praktikan Fisika Dasar 2, perkenalkan saya Suci Angling Situmorang dengan NIM 119110033 dari Program Studi Fisika Angkatan 2019 sebagai Asisten Praktikum Fisika Dasar 2. Nah, pada percobaan kali ini kita akan membahas terkait arus bolak-balik. Arus bolak-balik adalah arus listrik yang berubah-ubah besar dan arahnya. Bentuk arus bolak-balik yang paling sederhana secara matematis adalah arus sinusoidal. Nah, adapun tujuan percobaan kita kali ini yaitu yang pertama untuk menentukan besaran-besaran dalam arus bolak-balik, kemudian yang kedua untuk mengukur besaran dalam arus bolak-balik, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu untuk melakukan percobaan resonansi dalam arus bolak-balik. Baik, adapun alat dan bahan yang kita gunakan pada percobaan kali ini yaitu yang pertama signal generator. Signal generator berfungsi sebagai pemberi tegangan, frekuensi, dan sinyal yang akan diberikan. Kemudian yang kedua kita menggunakan osiloskop. Osiloskop di sini berfungsi sebagai penerima sinyal yang diberikan oleh signal generator. Nah, kemudian di sini kita menggunakan resistor, induktor, dan juga kapasitor. Dan terdapat kabel penghubung. Nah, untuk metode percobaan kita kali ini yaitu yang pertama-tama kita hidupkan terlebih dahulu osiloskop dan juga signal generator dengan menekan tombol power. Setelah itu kita rangkai rangkaian RLC secara seri menggunakan kabel penghubung. Sebelum melakukan praktikum, alangkah baiknya kita melakukan kalibrasi terlebih dahulu. Nah, untuk cara kalibrasinya seperti berikut. Kemudian kita menekan tombol auto. Nah, setelah itu kita akan men-setting signal generator dengan mengubah frekuensi dan juga amplitudo. Pada percobaan pertama, kita mengatur frekuensi sebesar 10.000 Hz. Dan amplitudo yang kita gunakan pada praktikum kali ini yaitu sebesar 10 VPP. Kemudian kita jalankan channel 1 karena di sini kita menggunakan channel 1 yang terhubung dengan resistor dan juga RLC-nya. Nah, setelah itu pada percobaan pertama kita akan mencari VPP dari resistor dengan menghubungkan probe dari osiloskop. Selanjutnya kita menekan tombol auto. Nah, di sini terdapat gelombang pada osiloskop. Nah, selanjutnya kita akan menghitung jumlah titik yang ada di osiloskop. Nah, sebelumnya kita akan mengatur skala, kemudian posisi vertikal dan juga horizontal untuk memudahkan pembacaan. Di sini kita atur skalanya menjadi 5 volt. Dan juga posisi vertikal dan juga horizontal untuk memudahkan pembacaan. Kemudian kita bisa menghitung jumlah titik pada osiloskop. Nah, untuk gelombang di sini pada satu kotak yang terdapat di sini itu berjumlah 5 titik jumlah titik. Nah, pada saat ini kita mendapat hasil yaitu 19 titik. Nah, untuk frekuensi 10.000 Hz pada resistor, kita mendapatkan jumlah titik yaitu 19. Nah, untuk skalanya dapat kita lihat pada sebelah kiri bawah pada osiloskop. Di sini skala yang kita dapatkan yaitu 5 volt. Nah, pada praktikum kali ini kita akan menampilkan VRMS dari resistor untuk praktek yang akan kita gunakan pada tabel 2, yaitu dengan cara menekan tombol measure, kemudian F2, hingga on. Nah, di sini akan terdapat nilai dari VRMS praktek untuk resistor. Nilai VRMS praktek pada resistor yaitu sebesar 4,98 volt. Nah, adik-adik sekalian, pada praktikum kali ini lakukan ulangi percobaan
yang dimulai dari frekuensi 10.000 Hz, 40.000 Hz, hingga 130.000 Hz dengan memvariasikan frekuensi pada signal generator. Untuk selanjutnya, kita akan mencari VPP dari induktor. Caranya, kita atur probe dari osiloskop kepada induktor. Kemudian kita menekan tombol auto. Nah, di sini akan ditampilkan gelombangnya dan kita akan mengatur kembali skala, posisi vertikal dan juga horizontal untuk memudahkan pembacaan. Setelah kita mengatur posisi vertikal dan juga horizontal, kita dapat menghitung jumlah titik pada gelombang ini. Di sini terdapat 5, 10, 15, 20 titik. Nah, selanjutnya kita akan membaca skala. Skala di sini kita memperoleh hasil yaitu 100 mV. Nah, kemudian kita juga akan menampilkan nilai VPP atau VRMS dari si induktor dengan menekan tombol measure dan juga F2 hingga on. Nah, di sini terdapat nilai VRMS dari induktor yaitu sebesar 136,6 mV. Nah, adik-adik sekalian, lakukan percobaan ini dengan memvariasikan frekuensi dari 10.000 Hz, 40.000 Hz, hingga 130.000 Hz. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu kita akan mencari VPP dari kapasitor. Kita ubah titik bebannya kepada kapasitor. Baiklah, selanjutnya kita akan mencari VPP dari kapasitor dengan mengubah titik bebannya kepada kapasitor. Nah, setelah itu kita kembali menekan tombol auto pada osiloskop. Tunggu hingga gelombangnya terdapat pada osiloskop. Kemudian di sini kita akan mengatur skala dan juga posisi vertikal dan juga horizontalnya. Nah, setelah itu kita akan menghitung berapa jumlah titik yang terlihat di osiloskop. Nah, pada kapasitor kita mendapatkan jumlah titik yaitu sebesar 21. Nah, untuk skalanya dapat kita lihat pada sebelah kiri bawah yaitu kita mendapatkan hasil 20 mV. Kemudian kita dapat menampilkan kembali VRMS dari kapasitor dengan cara menekan tombol measure, kemudian F2 hingga on. Nah, untuk VRMS dari kapasitor kita mendapatkan hasil yaitu 26,78 mV. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai VPP total dari RLC yaitu dengan cara mengatur probe dari osiloskop pada ujung kapasitor hingga ujung resistor. Selanjutnya kita menekan tombol auto. Kembali kita akan mengatur skala dan juga posisi vertikal dan juga horizontal. Nah, kemudian kita akan menghitung jumlah titiknya. Di sini terdapat jumlah titiknya yaitu senilai 13. Kemudian untuk skalanya kita mendapatkan skala yaitu 5 volt. Dan kita akan menampilkan nilai VRMS total dengan cara menekan tombol measure, kemudian F2 hingga on. Nah, untuk VRMS total kita mendapatkan yaitu 4,63 volt. Nah, adik-adik sekalian, lakukan percobaan ini dengan melakukan variasi yaitu frekuensi 10.000 Hz, 40.000 Hz, hingga yang terakhir yaitu 130.000 Hz. Oke, baik adik-adik sekalian, setelah kita melakukan praktikum, masukkan data kepada tabel percobaan, di mana untuk tabel 1 yaitu hasil pengukuran garis pada osiloskop, di mana data yang kita dapatkan yaitu berupa jumlah titik untuk R, L, dan juga C, dan juga jumlah titik pada VPP total, dan juga kita mendapatkan skala untuk R, L, C, dan total. Di mana di sini kita memvariasikan frekuensinya dari 10.000 Hz hingga 130.000 Hz. Nah, untuk tabel yang kedua yaitu hasil pengukuran, di mana kita telah mendapatkan nilai dari VRMS praktek untuk R, L, C, dan juga total dengan frekuensi yaitu 10.000 Hz, 40.000 Hz, sampai yang terakhir yaitu 130.000 Hz.
Nah, selanjutnya untuk resistor yang kita pakai yaitu 100 ohm dan juga induktor yaitu 100 mikrohenry, yang dimana 100 mikrohenry adalah 1 dikali 10 pangkat min 4 henry, dan juga kapasitor yaitu 100 nanofarad, dimana 100 nanofarad adalah 1 dikali 10 pangkat min 7 farad. Nah, untuk rumus pada percobaan kita kali ini yaitu dimana pada rumus yang pertama kita akan mencari nilai dari VPP, di mana rumus dari VPP adalah jumlah titik dikali 0,2 dikalikan skala. Nah, untuk percobaan yang pertama kita mendapatkan jumlah titik yaitu 16. Kemudian dikalikan 0,2 dikalikan skala yang kita dapatkan yaitu bernilai 10. Nah, jadi untuk VPP-nya kita mendapatkan hasil yaitu 32 volt. Nah, setelah kita mendapatkan nilai dari VPP, selanjutnya kita akan mencari nilai dari VRMS, di mana rumus dari VRMS adalah 1/2 akar 2 dikalikan VPP yang telah kita dapatkan. Nah, kemudian kita memasukkannya ke dalam rumus, yaitu 1/2 akar 2 dikalikan VPP-nya yaitu 32 volt, sehingga kita mendapatkan hasil yaitu 22,6 volt. Nah, setelah kita mendapatkan nilai VPP, VRMS, selanjutnya kita akan mencari nilai dari XL, di mana rumus XL di sini adalah omega dikalikan L. Nah, untuk rumus omega adalah 2πf, sehingga di sini untuk omega dikalikan L, jadi yaitu 2πf dikalikan L. Nah, 2 dikali 3,14 dan juga frekuensi yang kita pakai yaitu untuk percobaan pertama 10.000 Hz dikalikan nilai induktor yaitu 1 kali 10 pangkat min 4. Nah, untuk hasilnya kita mendapatkan nilai yaitu 6,28 Henry. Nah, setelah kita mencari XL, selanjutnya kita mencari X dari kapasitornya yaitu untuk XC, di mana rumus XC di sini yaitu 1/omega dikalikan C. Nah, sehingga 1/2 VF dikalikan C yaitu 1/2 dikalikan 3,14 dikalikan 10.000 Hz, di mana frekuensi yang kita cari yaitu yang pertama untuk 10.000 Hz dikalikan nilai dari kapasitornya yaitu 1 kali 10 pangkat min 7. Nah, untuk hasilnya yaitu kita mendapatkan nilai 159,2 farad. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai dari impedansi, di mana untuk rumus impedansi yaitu Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL dikurang XC dikuadratkan. Nah, kita masukkan ke dalam rumus yaitu akar dari 100 kuadrat ditambah 6,28 dikurang 159,2 dikuadratkan, yaitu menjadi akar dari 10.000 ditambah 23.384, sehingga akar dari 33.384 hasilnya yaitu 182,7 ohm. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari I total, di mana rumus I total yaitu VRMS total dibagikan nilai impedansi, yaitu kita masukkan ke dalam rumus untuk VRMS total yang kita dapatkan pada frekuensi 10.000 Hz yaitu 100 volt. Kita masukkan ke dalam rumus dibagi nilai impedansi yaitu 182,7. Nah, jadi untuk I total yang kita dapatkan yaitu 0,54 ampere. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencari nilai dari VR, VL dan juga VC, di mana untuk rumus dari VR yaitu I total dikalikan nilai resistor yaitu 100 ohm. Untuk I totalnya di mana yang kita dapatkan yaitu 0,54 ampere dikalikan 100 dan hasilnya yaitu 54 volt. Kemudian untuk VL rumusnya yaitu I total dikalikan L, di mana di sini kita mendapatkan nilai 5,4 dikalikan 10 pangkat min 5 volt. Kemudian yang selanjutnya kita mencari nilai dari C-nya yaitu I total dikalikan C. Untuk hasilnya yaitu 5,4 dikalikan 10 pangkat min 8 volt. Nah, selanjutnya di sini kita akan mendapatkan nilai rata-rata, di mana rumus rata-ratanya yaitu X bar sama dengan X1 ditambah X2 tambah X3 dibagikan N atau banyaknya jumlah percobaan kita kali ini. Nah, selanjutnya kemudian kita akan mencari nilai dari delta X, di mana rumus dari delta X yaitu akar dari sigma sama dengan 1 sampai N, yaitu X bar dikurang XI kuadrat dibagi N dikali N kurang 1. Nah, untuk rumus yang terakhir yaitu kita akan mencari nilai dari ketelitiannya, di mana rumus ketelitian yaitu
sigma dari 1 dikurang delta X yang telah kita dapatkan dibagi X bar untuk nilai rata-ratanya dikali 100%. Nah, setelah kita melakukan perhitungan, masukkan nilai dari perhitungannya ke dalam tabel percobaan untuk tabel 1 dan juga tabel 2. Nah, adik-adik sekalian, kita telah selesai melakukan percobaan untuk modul arus bolak-balik. Saya ucapkan terima kasih.